Salam, selamat sore buat kita semua. Per saat ini saya akan membahas tugas review ketiga. Sebelum saya membahas tugas review ketiga, perkenalkan, nama lengkap saya Maria Immaculata Ate, NIM 17340300022, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Ketiga dengan judul Riset UE Aktif Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Masalah Sosial Laki-laki, Masalah Sosial Pria, Laporan Akhir. Lampiran 4, Laporan Riset Nasional. Lampiran 4A, poin-poin utama dari Laporan Riset Nasional. Laporan nasional yang berbeda menekankan jenis pokok yang berbeda. Beberapa telah difokuskan tentang keadaan umum penelitian, hal lain tentang konten penelitian atau implikasi lainnya. 1. Ada survei representatif dengan ribuan responden dilakukan pada akhir 1990-an tentang pekerjaan, rumah kesehatan, pengucilan sosial, dan kekerasan. 2. Cakupan relatif baik pada pekerjaan dan kesehatan, bukan pada pengucilan sosial. 3. Gender atau maskulinitas pria tidak secara langsung disajikan dan kebanyakan penelitian. Jenis kelamin masalah dilihat sebagai bukan prioritas utama atau kejahatan, kemiskinan, pengangguran. Sementara semua ini masalah utama. Sangat syarat gender. Gender mereka umumnya diabaikan. 4. Masalah sosial termanifestasi dalam pendeknya usia harapan hidup laki-laki. Setelah Rusia, Estonia memiliki perbedaan harapan hidup terbesar antara pria dan wanita sebagai akibat dari masalah kesehatan pria. 5. Masalah pria. Kelebihan beban kerja, intensifikasi kehidupan kerja, tekanan untuk mendapatkan lebih banyak uang, masalah kesehatan yang terabaikan, lebih baik mati daripada pergi ke dokter, tingkat pendidikan rendah, lebih sedikit kelas di sekolah, perubahan perilaku perkawinan tradisional, masalah hak ayah. Lampiran, poin pertama, poin utama tentang laporan nasional tentang informasi statistik. Kedua laporan nasional yang berbeda menekankan jenis poin kunci yang berbeda. Beberapa memiliki. Yang ketiga, fokus pada keadaan umum informasi statistik, yang lain tentang isinya atau implikasi. Federasi Rusia, pengucilan sosial dan kekerasan laki-laki sama-sama tidak diteliti. Ada kebutuhan mendesak untuk pengumpulan data statistik resmi yang lebih luas di sekitar dikaitannya dengan masalah kerugian sosial dan gender, khususnya tentang disabilitas, seks, usia, kekerasan pria terhadap anak-anak. Lampiran 6, Laporan Nasional tentang Hukum dan Kebijakan. Rancangan Undang-Undang Kesetaraan sedang disiapkan oleh Biro Kesetaraan antara Wanita dan Pria Kementerian Sosial dan kemudian diteruskan ke pemerintah. Undang-undang saat ini ditulis dalam bahasa netral gender. Preferensi dibuat di bidang apapun atas dasar seks adalah ilegal. Sulit untuk menghubungkan masalah sosial laki-laki, pengangguran, kesehatan, tingkat penceraian yang tinggi, penggunaan narkoba, perilaku kekerasan, dan lain-lain. Dengan undang-undang saat ini, bagaimanapun ini adalah keyakinan yang kuat bahwa undang-undang kesetaraan yang baru akan membantu memecahkan masalah laki-laki ini. Lampiran 7, Laporan Nasional tentang Representasi Koran. 3 makalah disurvei, Postimees, sirkulasi terbesar nasional Broadset, Peaveld, lembar sirkulasi terbesar kedua. Tabloid nasional dengan sirkulasi terbesar. Koran-koran ini menerbitkan beberapa artikel pada laki-laki, tapi ini biasanya dengan cara gender atau gender implisif. Paket kerja 2, informasi statistik. Di Inggris ada sejumlah besar data statistik resmi tentang gender dalam kaitannya dengan pasar tenaga kerja. Hal ini mengerdilkan sejumlah data topik lain, bahkan topik yang cukup banyak dibahas seperti kriminal. Ada kebutuhan mendesak untuk pengumpulan data statistik resmi yang lebih luas terkait dengan masalah kerugian sosial dan gender, khususnya tentang disabilitas, seks, usia, kekerasan pria terhadap anak-anak. Paket kerja 4, representasi media. Dalam makalah yang dianalisis, tidak ada diskusi yang signifikan
tentang laki-laki atau maskulinitas dalam kaitannya dengan kebijakan. Ini kontras dengan perhatian yang sangat besar diberikan kepada pria dan beberapa daerah di Inggris. Diskusi kebijakan pemerintah dan kuasai pemerintah yang disurvei di Laporan Nasional Inggris War 4 KG. Lampiran 8, contoh tinjauan poin-poin utama untuk satu negara. Pertama, perpisahan konseptual dari masalah sosial yang dialami sebagian orang menciptakan dari masalah-masalah sosial yang dialami sebagian pria ini seringkali sederhana dan ada kebutuhan untuk mempelajari persimpangan lebih lanjut. Hati-hati. Kedua, dalam 10 tahun sebelumnya telah terjadi banyak sekali penelitian. Ketiga, dan aktivitas ilmiah di Inggris yang ditujukan untuk pria sebagai sosial fenomena khususnya di bidang rumah, pekerjaan, organisasi, dan lain-lain kekerasan laki-laki. Yang keempat, namun demikian ada area signifikan yang sangat membutuhkan lebih lanjut penelitian. Mungkin 3 yang paling penting adalah persimpangan gender dengan divisi sosial lainnya berkerumun di sekitar dimensi seperti budaya, etnis, seksualitas, usia, kecacatan kelas. 1. Makalah opsi kebijakan, opsi dan prioritas nasional, konteks kebijakan nasional dan 4 bidang kebijakan di tingkat nasional. Laki-laki dan maskulinitas dipahami sebagian diatur dalam konteks kebijakan yang berubah sama terjadi perubahan sejarah yang sangat besar dalam bentuk maskulinitas dan praktik laki-laki. Namun ada juga kegigihan dalam beberapa aspek pria dan maskulinitas. Mungkin yang paling jelas adalah dominasi laki-laki dalam penggunaan kekerasan dan sebagian besar lainnya posisi hierarki. Untuk memahami konteks kebijakan nasional melibatkan pertimbangan relevansi masalah sosial laki-laki. B. Pengecilan sosial. Ini telah menjadi salah satu bidang yang paling sulit untuk ditentukan sebelumnya. Tetapi dalam beberapa hal, salah satu paling menarik, pengecilan sosial seringkali muncul dalam literatur penelitian di berbagai bidang. Cara seperti pengangguran etnis, homoseksualitas, tunawisma, isolasi sosial, pendidikan yang buruk, kemiskinan, pengecilan sosial dari pria tertentu yang terkait pengangguran dari kategori laki-laki tertentu, seperti pendidikan rendah, pedesaan, etnis minoritas, muda, tua, isolasi laki-laki di dalam dan pemisahan dari keluarga, dan masalah sosial dan kesehatan terkait. C. Kekerasan pria. Kasus kekerasan laki-laki kepada wanita, anak-anak, dan pria lain, dan kasusnya peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Pria terlalu banyak diwakili di antara mereka yang menggunakan kekerasan, terutama kekerasan berat. Kekerasan ini juga terkait usia. Kekerasan terhadap perempuan oleh laki-laki dikenal menjadi diakui sebagai masalah sosial utama, masalah di sebagian besar negara. Keterkaitan antara area kebijakan. Ada banyak keterkaitan penting antara berbagai aspek laki-laki, posisi dan pengalaman, dan dampaknya terhadap perempuan, anak-anak, dan laki-laki lainnya. Ada keterkaitan yang kuat antara 4 bidang kebijakan utama. Ini berlaku untuk baik kekuatan dan dominasi laki-laki di setiap bidang tema, dan di antara beberapa laki-laki, pengangguran, pengecilan sosial, dan kesehatan yang buruk. Laki-laki mendominasi institusi utama seperti pemerintah, politik, manajemen, serikat buruh, gereja, olahraga. Namun beberapa pria menderita marginalisasi yang cukup besar, sebagaimana dibuktikan dalam tingkat bunuh diri, psikiatris yang lebih tinggi, penyakit, dan alkoholisme dibandingkan wanita. Laki-laki dan maskulinitas dipahami sebagai diatur dalam konteks kebijakan yang berubah. Sana telah terjadi perubahan sejarah besar dalam bentuk maskulinitas dan praktik pria. Namun ada juga kegiatan dalam beberapa aspek pria dan maskulinitas. Mungkin yang paling jelas adalah dominasi laki-laki dalam pengangguran, kekerasan, dan sebagian besar lainnya posisi hierarki. Untuk memahami konteks kebijakan nasional melibatkan pertimbangan relevansi masalah sosial laki-laki dalam organisasi dan pemerintahan, pembentukan kebijakan di lembaga nasional, regional, dan memang UE. Hubungan pria dan rumah pekerjaan. Secara umum ada kekurangannya perhatian pada pria sebagai manajer, pembuat kebijakan, pemilik, dan pemegang kekuasaan lainnya. Di banyak negara adalah masalah kembar, pengangguran dari beberapa atau banyak laki-laki dalam sosial tertentu kategori. Namun kelebihan beban
kerja dan jam kerja panjang untuk pria lain. Sekian hasil review buku ketiga saya. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.